Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan perihal pewarta kabar baik, mari kita siapkan hati kita untuk bersama-sama menyembah Tuhan. Bapa, ajar kami memiliki hati seperti Engkau. Ajar kami memiliki hati-Mu ya Tuhan Yesus. Aku ingin memiliki hati yang seperti-Mu. Aku rindu mengasihi seperti Kau mengasihiku. Aku ingin memiliki hati yang seperti-Mu. Aku rindu mengasihi seperti Kau mengasihiku. Biar ku memuliakan nama-Mu seumur hidupku dan mengasihi-Mu hari ini lebih dari yang lalu. Biar ku menyenangkan hati-Mu sepanjang hayatku. Yesus, ku cinta selamanya. Oh, aku ingin memiliki hati yang seperti-Mu. Aku rindu mengasihi seperti Kau mengasihiku. Biar ku memuliakan nama-Mu seumur hidupku dan mengasihi-Mu hari ini lebih dari yang lalu. Biar ku menyenangkan hati-Mu sepanjang hayatku. Yesus, ku cinta selamanya. Biar ku memuliakan nama-Mu seumur hidupku dan mengasihi-Mu hari ini lebih dari yang lalu. Biar ku menyenangkan hati-Mu sepanjang hayatku. Yesus, ku cinta selamanya. Yesus, ku cinta selamanya.
Dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-9 dikatakan, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, salah satu tujuan orang Kristen diselamatkan ialah agar kita bisa menjadi alat di tangan Tuhan untuk membangun gerejanya, dan agar Tuhan dapat memakai kita untuk menjadi berkat bagi dunia ini. Panggilan Kristen bukanlah ajakan untuk menjadi pengikut, tetapi peserta. Kita harus berhenti menonton dan masuk dalam karya dan rencana Allah. Setiap kita tentunya akan diletakkan pada bagian yang tepat dalam rencana dan karya Allah sesuai panggilan dan talenta masing-masing. Mimbar setiap kita berbeda-beda. Ada yang sebagai petani, guru, pebisnis, pengusaha, ibu rumah tangga, dan lain sebagainya. Jadi mimbar atau tempat bekerja kita sebagai sarana untuk mewartakan kabar baik, yaitu perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Tuhan memilih kita sebagai imamat yang rajani. Kata imam berasal dari bahasa Ibrani, yaitu kohen, yang berarti seorang yang berdiri. Kata lain untuk imam juga sering digunakan kanu, artinya membungkukkan diri, tunduk untuk beribadah, menjadi abadi, kekal, benar, dan penuh keyakinan. Imam dari arti katanya dapat diartikan sebagai seorang wakil manusia dalam urusan-urusan mengenai Allah. Imam juga adalah orang yang ahli dalam soal ibadah. Ia memberikan bimbingan dan keputusan-keputusan mengenai upacara keagamaan dan hukum. Sebagaimana kita semua memiliki kedudukan yang sama, kita pun memiliki tugas dan panggilan yang sama dalam Tuhan sebagai imam yang bertugas untuk membawa orang-orang di sekeliling kita mengenal Allah. Sebagai raja, kita memerintah bersama Allah untuk memberi dampak bagi dunia ini sampai kerajaan Allah ditegakkan di bumi seperti di surga. Kita pun harus menjalankan peran kita sebagai imamat rajani dimanapun Tuhan menempatkan kita, baik di keluarga, pekerjaan, di sekolah, atau di gereja. Tidak harus memiliki jabatan pendeta baru memberitakan kabar baik. Tuhan Yesus menyuruh setiap orang untuk pergi menjadikan semua bangsa menjadi murid Tuhan Yesus. Matius 28 ayat 19. Mari kita mulai dari lingkup yang lebih kecil, saudara, dan lebih dekat, yaitu apa? Keluarga. Menjelang kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua, mari kita memeriksa barisan keluarga kita. Apakah mereka sudah sungguh-sungguh hidup untuk Tuhan atau masih mencintai dunia ini? Di dalam Roma 10 ayat yang ke-14 dituliskan, tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Jika mereka tidak mendengar tentang, bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sudahkah kita dipenuhi belas kasihan akan orang-orang yang belum selamat, yang masih hidup dalam kutuk dosa, dan yang masih terikat akan kuasa dunia? Maukah kita merelakan hidup kita mati demi mereka? Mungkin tidak perlu sampai kita mati demi mereka, tetapi relakah kita mengorbankan waktu kita untuk berdoa dan berpuasa bagi mereka? Relakah kita memberanikan diri untuk menanggalkan rasa malu atau sungkan untuk membuka mulut menceritakan kasih Tuhan? Bersediakah kita mengeluarkan uang dan tenaga untuk menolong orang yang membutuhkan uluran kasih? Maukah kita membuang amarah dan mengampuni yang bersalah kepada kita dan menerima mereka sebagai kasih yang tulus supaya mereka merasakan kasih Kristus? Hari ini mari kita berkobar mewartakan kabar baik kepada setiap orang. Mari kita awali dengan berdoa untuk orang-orang yang mengenal Yesus. Yang pertama, berdoalah supaya Tuhan mencelikan mata mereka sehingga mereka bisa melihat kebenaran yang sejati. Banyak hal yang membutakan mata mereka sehingga mereka tidak bisa melihat kebenaran yang sejati dalam Yesus. Yang kedua, berdoalah supaya Tuhan melembutkan hati mereka dan memberi hati yang baru untuk mereka sehingga mereka siap menerima benih kebenaran yang ditabur dalam hidup mereka. Dalam Yeskiel 11 ayat 19 dikatakan, Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga Aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras
dan memberikan mereka hati yang taat. Yang ketiga, berdoalah supaya Roh Kudus berbicara kepada setiap mereka. Yohanes 16 ayat yang ke-8 dikatakan, dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Yang keempat, mari kita berdoa supaya Tuhan memberikan hikmat dan keberanian pada diri kita untuk ngobrol tentang Yesus kepada mereka. Dan yang kelima, Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa supaya Tuhan gak mengirimkan orang percaya yang lain untuk berbicara dan membantu mereka bertumbuh di dalam Tuhan. Matius 9 ayat 38 dikatakan, karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian supaya Ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Berdoalah sungguh-sungguh dan mulai melangkah untuk menjangkau mereka. Waktu kita mulai berdoa, lihatlah perubahan demi perubahan yang Tuhan buat dalam hidup mereka. Kiranya renungan singkat ini menjadi berkat bagi kita semua. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.